Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Ya, di channel saya Maurits Official Channel ya. Jangan lupa subscribe, like channel saya supaya saya semakin bersemangat lagi memberikan analisa, membuat video-video singkat, short video, maupun nanti saya akan memberikan sedikit. Saya akan berusaha untuk memberikan sedikit tema-tema yang akan terjadi dalam dunia trading ya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader semuanya, saya kembali lagi. Wah, ini pakai edisi baju biru. Wah, ini polemik biru dan merah ya. Nah, ada polemik antara biru dan merah. Hari ini saya pakai warna biru aja dulu ya, tapi ini tidak menandakan bahwa saya adalah orang partai, tidak. Partai saya adalah PTI, Partai Trading Indonesia. Bercanda trader. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita akan mulai dari analisa harian kita pada hari ini. Hari ini sangat luar biasa setelah kemarin sangat tidak luar biasa. Tidak luar biasa buat dolar Amerika karena kemarin dolar Amerika jatuh bebas ya. Nah, akibat dari data inflasi yang dikeluarkan. Hari ini rekan trader, sebelum saya memulai analisa harian saya pada hari ini, saya akan memberikan sebuah informasi dulu tentang kalender ekonomi yang terjadi ya. Rekan trader semuanya, seperti biasa rekan trader bisa lihat hari ini kalender ekonomi yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya adalah hari ini. Sebenarnya kalender ekonomi tidak terlalu banyak-banyak amat ya. Kemarin nilai dari klaim pengangguran dikeluarkan, dan sebelumnya itu adalah inflasi yang dikeluarkan akibat data inflasi yang memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Dolar naik, tapi setelah itu dolar jatuh bebas, sehingga membuat pasangan mata uang yang lain di saat mereka pada turun, akhirnya mereka bullish lagi. Dan hari ini harus diperhatikan pada pukul 19.30 ada penjualan retail ya. Nah, ini sangat mempengaruhi dari dolar Amerika ya. Dan jangan lupa juga nanti hari Sabtu itu ada pidato dari Gubernur Bank of England ya, Christian Bailey. Nah, oke, kita langsung masuk aja rekan trader. Seperti biasa, kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader semuanya? Tanpa membuang waktu lama lagi, indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader bisa lihat bahwa kecenderungan indeks dolar hari ini dia sedikit mengalami kenaikan, walaupun tadi pagi waktu pasar Asia dia jatuh bebas, tetapi menjelang masuk di pasar Eropa terjadi perubahan arah dan dia sedikit agak mengalami kenaikan. Kita akan lihat sampai kekuatan manakah kenaikan ini terjadi. Harap diperhatikan ini rekan trader ya. Padahal tadi itu dia udah turun, tapi habis itu dia naik lagi. Nah, kita akan lihat pergerakannya adalah sebagai berikut ya. Pergerakannya sebagai berikut. Kalau saya melihat di sini bahwa kenaikan yang terjadi ini masih bisa saja terjadi minimal sampai di 112.662. Ya, dan harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di 112.826. Ya, oleh karena itu saya tandain aja dulu di sini. Oke. Nah, dengan asumsi bahwa apabila terjadi penurunan dia yang paling maksimal itu terjadi di 112.157. Oleh karena itu kita bisa lihat sini arah pergerakan dari indeks dolar Amerika adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. 112.157 sampai 112.841 adalah angka yang bisa terjadi, nilai yang bisa terjadi dari pergerakan indeks dolar Amerika. Ini dia masih bisa naik ini, masih bisa naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD rekan trader semuanya. Untuk Euro USD sudah sangat jelas di sini bahwa Euro USD, pergerakan di Euro USD hari ini kecenderungan masih tetap bearish ya. Pada saat pagi hari waktu pasar Asia bearish sangat kuat, tapi menjelang pasar Eropa dia agak sedikit penekanan ya, dimana tadi penurunan bisa sampai di posisi 0.97488 ya. Dan kita akan melihat apakah penurunan ini akan terus berjalan terus. Kalau menurut asumsi saya ya,
penurunan ini masih bisa turun terus sampai minimal terjadi di posisi 0.97438. Masih bisa terjadi sampai di situ dengan penurunan maksimalnya adalah di seputaran 0.97302. Dan apabila terjadi pembalikan arah, saya berasumsi bahwa pembalikan arah yang paling tertinggi akan terjadi di 0.97836. Nah, inilah arah pergerakannya. Nah, ini dia ya. 0.97302 sampai 0.97836. Oke, kita masuk ke pound sterling, rekan trader. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling saat ini? Untuk pound sterling sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling pada hari ini kecenderungannya agak menurun, walaupun tadi di pasar Eropa, pasar Asia dia sangat naik loh. Dia sangat naik. Ini bisa berubah arah, terjadi penurunan ya. Pasar selalu nih, tadi tuh sempat naik nih sampai malahan di 1.13731. Akhirnya dia mengalami penurunan. Oleh karena itu kita akan bisa lihat bagaimanakah pergerakan dia. Oke, waduh, kalau menurut saya ini penurunan dia ini bisa sampai nih di 1.12365. Menurut analisa saya dia masih bisa sampai di 1.12365. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan saya masih bisa bilang bahwa dia masih bisa sampai di area sini. Dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah, ya saya berasumsi dia akan balik lagi di 1.13241. Ini dia arah pergerakannya. Nah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold, rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas, kita lihat di sini pergerakan gold hari ini. Gold wait and see, sempat mengalami kenaikan di pasar Asia. Sekarang dia benar-benar wait and see dan tidak tertutup kemungkinan dia mengalami penurunan ya. Dan kita bisa lihat di sini, anggaplah kita lihat bahwa ini adalah sebuah penurunan. Saya bisa bilang bahwa dia masih bisa turun minimal sampai di 1659. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan turun sampai di sini, menurut saya jauh. Ya, tapi saya berasumsi bahwa dia bisa turun di 1659 dan apabila terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa kenaikan dia akan mencapai di 1670. Oleh karena itu, saya masih tetap berasumsi bahwa dia akan bergerak di seputaran level sini. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Rekan trader, untuk USD Yen Jepang, bagaimanakah pergerakannya? Pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas di sini bahwa tendensinya sangat kuat, mengalami penguatan bullish yang sangat kuat, dan saya bisa berasumsi bahwa setelah dia tembus di posisi 147.616, menurut analisa saya dia masih punya kemungkinan naik lagi sampai minimal di 147.772. Oleh karena, dan apabila terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa penurunan dia ya di sekitaran sini sebenarnya. Nah, itu dia 147.093. Oleh karena itu, disinilah arah pergerakan dia pada hari ini. Nah, ini dia 147.772 sampai 147.093. Oke, rekan trader semuanya, trader Indonesia, trader yang sangat luar biasa. Demikianlah analisa kita pada hari ini, Jumat 14 Oktober tahun 2022. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat, semangat dan terus semangat, analisa dan terus analisa. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.